memangkas pada bagian batang tanaman yang sudah tua, dan hasilnya akan seperti ini ya. Banyak sekali tunas-tunas baru yang bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah dengan berbagai jenis tanaman hiasnya ya. Namun sebelum saya mereview melanjutkan beberapa tanaman hias yang berada di halaman rumah, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini untuk menempatkan tanaman hias, saya lebih suka mengelompokkan ke tiap-tiap jenis tanaman hiasnya ya, agar dalam perawatannya itu lebih mudah. Karena yang pastinya untuk setiap tanaman hias itu memiliki bagaimana cara perawatannya itu berbeda ya, termasuk dalam melakukan penyiraman ataupun asupan cahaya matahari yang dibutuhkan ya. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias saya. Untuk jenis tanaman hias begonia saya taruh pada bagian paling sudut ya, karena untuk jenis tanaman hias begonia itu lebih suka ya untuk penempatannya itu lebih ke tempat yang lebih teduh, tidak begitu terkena cahaya matahari. Dan saya pilih di bagian sudut sini karena pada bagian sampingnya di situ ada tanaman hias, ada pohon manggis yang setidaknya pada daerah ini untuk menempatkan tanaman hias begonia ini terkena cahaya matahari itu dimulai pukul 11 siang hingga sore. Namun ketika pagi hingga jam 11 daerah ini belum terkena cahaya matahari dengan adanya naungan dari tanaman tersebut. Dan di sini untuk memperbanyak tanaman hias begonia, saya lebih ke stek batang daun ya. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini saya menggunakan media tanam tanah. Dan untuk penyiramannya sendiri, untuk jenis tanaman hias begonia saya lebih ke 3 hari sekali, ataupun juga melihat keadaan media tanam tersebut ataupun kondisi dari cuaca ya, sedang panas ataupun sedang hujan. Dan kemudian di sini juga ada beberapa pot ya, ada beberapa pot tanaman hias, ada Aglonema Snow White. Kemudian di bagian atasnya di sini ada tanaman hias Divenbasia. Di antaranya ada Divenbasia lukisan cinta, ada Divenbasia candi, kemudian juga ada Divenbasia White Etna. Dan kemudian entah ini ya, ini ID persisnya ini apa. Kemudian juga ada White Flame. Kemudian juga ada Aglonema Ruby Chiang Mai. Dan ada sekitar 5 ya, 5 pot Aglonema Big Roy. Dan kemudian di situ saya juga melakukan bagaimana cara saya untuk memperbanyak tanaman hias Aglonema. Di sini saya menggunakan stek batang ya yang sudah tua, karena setidaknya ketika saya menemukan batang ataupun tanaman hias Aglonema yang sudah tua dan kemudian saya lakukan pemangkasan seperti ini, setidaknya akan lebih cepat memunculkan tunas-tunas baru seperti ini. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini saya memiliki beberapa tanaman hias peperomia. Ada peperomia kerutiang variegata. Kemudian juga ada peperomia watermelon. Ada peperomia kerutiang hijau. Kemudian juga ada raindrop. Ada peperomia piccolo. Ada peperomia kerutiang kuning. Dan ada peperomia rosso. Dan di sini saya untuk memperbanyak tanaman hias peperomia, biasanya saya lebih suka menumpang ya, seperti ini. Daun-daun tanaman hias peperomia yang sudah mulai menua seperti ini saya taruh pada bagian pot dari tanaman hias lain. Karena setidaknya media tersebut itu memang sudah siap ya untuk atau aman ketika
dilakukan ataupun untuk menanam tanaman hias seperti ini. Dan saya bakalan beralih ke bagian depan. Di sini juga ada beberapa tanaman hias aglonema. Di sisi atasnya di situ saya taruh aglonema cochin. Kemudian juga ada super white, ada big papa. Kemudian juga ada aglonema butterfly, ada aglonema bicroy, ada yang mutasi hijau juga. Kemudian juga ada tanaman hias, ada aglonema Gatot Kaca, dan ini entah ID-nya apa ya, saya kurang tahu. Kemudian juga ada heng-heng, kemudian ada golden panama, kemudian ada red anjamani, kemudian juga ada serena, juga ada dut anjamani, ada Venus, ada Chiang Mai. Dan di sini saya menggunakan rak ya dari kayu yang sederhana seperti ini untuk menempatkan tanaman hias agar terlihat cantik dan rapi saja ya. Nah, di sini saya juga memiliki tanaman hias, ada aglonema lipstick, dimana saya senang ya untuk memangkas pada bagian batang tanaman yang sudah tua, dan hasilnya akan seperti ini ya. Banyak sekali tunas-tunas baru yang bermunculan. Setidaknya kita memiliki keuntungan dua ya, selain memang dari indukan dari hasil ataupun bekas pangkasan tersebut, dan kemudian juga dari tunas-tunas baru yang bermunculan seperti ini. Dan kemudian di bagian terasnya di sini saya memiliki beberapa tanaman hias calathea. Ada calathea alpinea zarumbet, ada calathea semangka, kemudian juga ada ornata yang batik, ada bulu ayam, ada yellow fusion juga. Dan untuk menempatkan tanaman hias calathea di sini saya lebih suka di tempat yang benar-benar teduh ya, dan hanya terkena biasan-biasan cahaya matahari. Karena untuk jenis tanaman hias calathea apabila terkena cahaya matahari ya, itu biasanya pada bagian daunnya itu akan menutup. Jadi saya menaruhnya di bagian teras yang tidak begitu terkena cahaya matahari. Kemudian juga ada tanaman hias, ada calathea yang merak. Kemudian entah ini untuk ID-nya ya, saya kurang paham yang ini, tapi hampir kayak merak. Kemudian juga di sini saya baru saja melakukan perbanyakan, ada calathea black lipstick. Dan kemudian pada bagian teras sampingnya di sini saya menaruh beberapa tanaman hias syngonium. Dan memang untuk menempatkan tanaman hias di sini saya lebih suka mengelompokkan ke tiap jenisnya ya. Yang pastinya agar lebih serasi dan perawatannya juga lebih mudah. Di sini ada beberapa tanaman hias syngonium, di antaranya ada syngonium brown ataupun Maria Illusion. Kemudian juga ada pink flat kids, ada pink robusta, kemudian juga ada mango illusion, ada tanaman hias, ada syngonium yang putih, kemudian juga ada syngonium Wendlandi, ada syngonium lemon, ada chiapense. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada syngonium yang albu. Dan ini sepertinya berbeda ya, ini berbeda dengan yang albu ini, namun untuk ID yang ini saya kurang tahu persisnya apa. Kemudian juga ada tanaman hias syngonium Merry Christmas. Kemudian juga ada tanaman hias, ada syngonium yang pink. Kemudian juga ada podopilum yang Scott. Kemudian ada syngonium batik. Dan untuk menjadikan tanaman hias syngonium rimbun seperti ini ya, ini biasanya saya
cukup rajin untuk melakukan pemangkasan terhadap tanaman hias Syngonium ini yang sudah mulai akan merambat seperti ini. Ini saya lakukan pemangkasan agar keadaannya selalu terlihat rimbun ya, dan saya tidak harus menggunakan turus. Dan untuk media tanam yang saya gunakan ya, untuk jenis tanaman hias Aglonema, juga untuk Syngonium, di sini saya menggunakan media tanam tanah yang saya campur dengan pupuk kristal. Pupuk kristal itu campuran dari pupuk sekam yang digunakan untuk ayam broiler. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias, ada Philodendron. Kemudian juga ada Divenbasia White Flame. Dan untuk jenis tanaman hias Peperomia watermelonnya di sini saya liarkan seperti ini karena biasanya kemarin ini saya menggunakan pot yang berukuran diameter 18, dan untuk ukuran tanaman ini ya, Peperomianya ini sudah terlalu besar sehingga nutrisi yang didapatkan itu sudah tidak begitu bagus ya, sehingga warna daunnya itu laka sekali kuning. Kemudian saya liarkan saja seperti ini. Karena apabila pemberian nutrisi ya pada tanaman hias Peperomia yang untuk jenis batang dari tanaman hias Peperomia tersebut itu mudah sekali untuk membusuk ya, ataupun ketika dikasih pupuk itu pasti berbahaya pada bagian batangnya, maka di sini saya lebih liarkan saja biar nutrisi yang didapatkan itu akan banyak ya, dan tidak ada batasnya. Dan kemudian di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias, ada keladi ya. Dan ini untuk jenis tanaman hias keladi, di sini saya belum mempunyai tempat persisnya, jadi saya taruh berada di bawah naungan juga, yang setidaknya tidak terkena air hujan secara langsung ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara saya menempatkan terus penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.